udah bisa yuk. Halo SKL. Apa kabarnya Dek? Sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Udah bisa kita mulai ya. Duduknya yang sopan ya. Amen. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Oke, kita mau mulai duduk yang sopan ya, Bang. Bang Sam, udah bisa musiknya Bang Sam. Bo. Potungnya mana si? Hah? Udah Diki nanti aku. potong. Udah, enggak aku. Halo Ezalia, Fiona. Aduh, mamanya baru bangun itu. Kedengaran, Nang? Gama, Ray, Jaiden. Udah ready? Ayo kita mulai ya. Ezalia mana nih gambarnya sayang? Wow. Udah bisa? Fiona udah bisa? Oke. Dah. Oke, apa kabar Nang? Fiona, Pio, Gamal sehat? Sehat. Puji Tuhan. Oke. Masih beli. Ezalia belum mana nih? Biasanya. Ezalia lagi cuci muka, Kak. Oke, siap ditunggu. Dia mandi pakaian. Baju bukan sih nangis. Udah panas. Oke, baiklah. Sambil menunggu yang lain, kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau sapa dulu. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Halo, Kak. Halo, Kak. Kalau lemas sekali lagi. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Jawab. Apa kabar adik-adik minggu semuanya, adik-adik kakak semuanya? Sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan. Sehat. Sehat kata Jabez, tapi nggak dibuka suaranya. Oke, terima kasih. Nah, kita memulai ibadah kita. Mari kita ambil sikap kita berdiri yuk, kita memfotum. Ayo berdirinya sikap yang sopan. Kita mau berdoa, menyiapkan diri kita masuk dalam ibadah. Dari Jojo. Dan kita memulai ibadah kita. Sebentar ya, tadi ambilnya bahasa Simalungun ini, harusnya bahasa Indonesia ya. Bentar ya. Salah, bahasa Simalungun rupanya, nanti nggak ngerti adik-adik. Oke, kita mau siapkan hati kita mau beribadah, mari ambil sikap yang tertib, yang sopan. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu, yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini, untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan kami ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke, boleh duduk semuanya, ayo. Nah, kita mau nyanyi. Siapa dulu ya, sebelum nyanyi kakak mau tanya. Siapa yang bangun tidur tadi berdoa? Angkat, coba. Angkat tangannya atau dari apa di situ juga icon di situ bisa bikin. Siapa yang berdoa bangun tidur tadi? Heskiel, Bang Petrus, bagus, Memnesia. Tania, enggak, lupa. Mungkin karena buru-buru ya tadi. Fiona, lupa. Lupa ya, Bang Jojo, Jabes. Heskiel tadi udah, nanti berdoa kalau mau tidur. Iya. Nanti kita mau belajar hari ini. Ada seorang tokoh yang nanti dia di dalam gua singa pun dia tidak apa-apa. Lalu dia di tengah api pun dia tidak apa-apa, dia tidak mati. Kenapa? Karena dia setia kepada Tuhan. Nanti kita akan dengar ceritanya dari Memnesia. Ya kan? Oke. Kita akan bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Ya. Bikin gerakannya semua boleh nyanyi ya. Yang kuat nyanyinya, ikut ada tulisannya di situ. Aku nih, kalau mati kan. Ayo mari semua bikin ekspresinya ya. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ayo bikin gerakannya adik-adik semuanya, ayo. Ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Salib dibuka, dunia dibakar. Salib dibuka, dunia dibakar. Salib dibuka, dunia dibakar. Selamanya. Bang, kita stop dulu bang, biar berdiri aja bang. Bang berdiri ya, biar seru ya, ya. Berdiri aja ya, biar seru ya, bikin gerakannya ya. Gerak, tapi karena nggak disuruh berdiri susah bergerak ya kan? Oke, mulai bang. Aku nggak mungkin kayak gitu, Mak. Karena Oke, semua buat gerakannya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Salib dibuka, dunia dibakar. Salib dibuka,
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke, boleh duduk, puji Tuhan. Mantap, adik-adik sekolah minggunya semangat. Enak kan kalau sudah berdiri lebih enak ya kan? Oke, kita mau titah. Siapa yang ingat minggu lalu titah keberapa? Delapan. Minggu lalu titah ke-8. Ke-6, Kak. Kita ke-6. Habis ke-6 berapa? 8. 7. Oh, 7. Oke, siapa yang ingat kita ke-7 itu apa ya sebelum dibikin Bang Sam slide-nya? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Simalungun boleh, silakan, ayo. Kita ketujuh adalah jangan mencuri, Kak. Jangan mencuri. Oke, Bang Sam, tunjukkan Bang Sam. Titah ke-7 apa ya? NIN. Satu, dua, tiga. Muncul Bang. Mana Bang? Baca sama-sama ya. Titah ke-7, jangan berzina. 1, 2, 3, ya. Kita ketujuh jangan berzina. Yang kuat. Ayo, 1, 2, 3, ya. Titah ke-7. Kita ketujuh jangan berzina. Bahasa Simalungunnya Bang. Bahasa Simalungun Bang. Kita patikatkan ulang homar bakis. Bagus sekali. Titah papituhon ulang homar bakis. Kita baca sama-sama lalu kakak tunjuk nih siapa yang mau baca. Oke, ayo titah papituhon 2, 3 ya. Titah papituhon ulang homar bakis. Oke, very good. Sekarang yang bahasa Indonesianya dengan bahasa Malungunya baca yang satu video 3 orang. Ayo, siapa satu video 3 orang? Boleh baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Baca sekali 2 ya. Yang bahasa Indonesia dan bahasa Simalungun. 1, 2, 3 ya. Jangan berzina. Kita papituhon ulang homar bakis. Oke, puji Tuhan. Sekarang baca yang bahasa Indonesia yang di videonya hanya 1 orang. 1 orang yang di videonya 1 orang. Hanya bahasa Indonesia dia baca. Ayo. 1, 2, 3 ya. Taurat ke-7, jangan berzina. Kali lagi Kak Eja belum apa? Ezalia dengan Aileen belum. Ayo, yang videonya cuma 1 orang. 1, 2, 3 ya. Taurat ke-7, jangan berzina. jangan berzina. Yang
bahasa Simalungunya Bang. Bahasa Simalungunya yang di video ada 2 orang. Nah, itu ada si Tania, Jonathan dengan Petrus. Ayo 1, 2, 3 ya. Kita papilon, ulang terbang bangkis. Oke, mantap sekali. Sekarang ayat hafalan Bang, ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya coba ikut kakak ya. Yosua 24 ayat 15b. 1, 2, 3 ya. Yosua 24 ayat 15b. Oke, lanjut Bang, isinya Bang. Oke, ikut kakak ya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Ayo. Tapi aku dan seisi rumahku dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, ikut kakak ya. Ada gerakannya nih ya. Gini. Tetapi aku, gini ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, bisa ya. Gini. Tetapi aku dan seisi rumahku dan seisi kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagus sekali. Ikut gerakannya ya. Gerakannya Bang. Mana Bang? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bisa bikin gerakan semua? Ayo semuanya bikin gerakan. Ayo. Yosua 24 ayat 15b. Ayo semuanya stand up please. Stand up. Stand up itu tidur kan? Oh, berdiri. Ayo. Oke, ayo. Stand hafalan. Biar ntar lagi khotbah kita mau dengar seorang yang sangat berani walaupun di singa, di dalam api dia tidak takut. Ayo. Yosua 24 ayat 15b. 1, 2, 3 ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayo adik sekolah minggu aja, kakaknya diam. 1, kakak mau lihat. Kalian masih berdiri, kakak mau lihat. Yosua 23 ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Luar biasa. Adik sekolah minggu, kita mau dengar khotbah dari Indonesia. Sebelum khotbah kita mau nyanyi Daniel di gua singa. Wih, berani kali dia di gua singa. Gak takut dia dimakan. Ada yang berani depan singa? Gak ada ya. Ayo Bang Sam, musiknya Bang Sam. Daniel di gua singa. Kita mau lihat dulu si Daniel ini kok bisa berani dia ya di gua singa. Mari tunjuk ekspresinya ya. Mulai Daniel di gua singa. Mulai dari Yunus. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Suap, suap, Dan
Yunus diperhatikan. Shalom adik-adik. Kedengaran nggak suara Mem? Dengaran, Mem. Oh iya, kedengaran. Apa kabarnya? Sehat luar biasa. Iya, sehat luar biasa, puji Tuhan. Karena sehat luar biasa, kita patut bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah membaca titah, ayat hafalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, coba ambil Alkitabnya. Tunjukkan dulu Alkitabnya. Nah, ada Alkitabnya di sampingnya. Udah? Coba tunjukkan Alkitabnya, angkat Alkitabnya. Iya, kalau sudah, siapkan Alkitabnya di sampingnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, atas segala kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh besar dan luar biasa Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat kuasa kami, tapi semuanya hanya karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memberkati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Salah dan dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun kepada Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, sekarang buka Alkitabnya. Dalam kitab Perjanjian Lama, tertulis di dalam Daniel 6. Tahu buka Daniel? Daniel 6, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 2 ayat. Tahu buka Daniel, nah, kitab Perjanjian Lama ya. Daniel 6. Iya, Daniel 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Udah? Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Amin, berarti sudah temukan. Abang Petrus sudah? Belum. Oh, belum. Coba yang membaca natsnya, kakak yang udah bisa membaca, coba kakak Fiona, baca ayat 11 kakak Fiona. Kakak Fiona. Kakak Tania atau Talia, siapa salah seorang membaca ayat 11, ayo. Daniel 6 ayat 11. Demi Ya. didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang doa serta memuji seperti biasanya dia lakukan.
Ya, terima kasih. Untuk ayat yang ke-12, Abang Petrus. Ketemu. Belum ketemu, Bang? Oh, belum ketemu. Abang Jojo, bisa Bang? Udah bisa baca, Bang? Abang Jojo udah pintar loh. Abang Jojo. Bisa, Kak. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Iya, terima kasih. Sudah baca nats renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Daniel 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Mem mau tanya, siapa yang bangun tidur tadi berdoa dulu? Coba tunjuk tangan. Yang berdoa bangun tidur. Karena teks khotbah kita pada hari ini setia dalam doa. Jadi kalau kita mau makan harus berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Bangun tidur berdoa dulu. Setiap aktivitas yang akan kita lakukan, kita terlebih dahulu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat Darius, orang Media, diangkat menjadi raja, pada saat itu juga bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Lalu Raja Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja dan 3 orang pejabat tinggi. Jadi salah seorang dari pejabat tinggi yang diangkat itu termasuk Daniel. Daniel salah seorang dari pejabat tinggi yang diangkat oleh Darius. Mengapa Raja Darius mengangkat Daniel sebagai pejabat tinggi di istana? Memang siapa rupanya Daniel? Sehingga dia sampai diangkat menjadi pejabat tinggi. Padahal dia adalah orang yang dibuang ke Babel. Dia adalah orang Israel. Tapi dibuang ke Babel pada saat itu. Emangnya siapa rupanya dia? Sampai dia diangkat menjadi seorang pejabat tinggi di istana. Daniel itu adalah orang yang tidak ada cela, tidak ada sikapnya yang tidak baik. Dia itu berperawakan baik. Daniel memahami berbagai hikmat. Daniel orang yang cerdas. Daniel berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Daniel adalah orang Israel muda yang tidak ada celanya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Makanya ia layak diangkat menjadi pejabat tinggi di istana oleh Darius. Jadi karena dia orang yang berprestasi, orang yang baik hati di hadapan manusia, terlebih orang yang setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Karena kecerdasan Daniel itu, wakil-wakil raja yang 120 orang dan pejabat tinggi lainnya iri kepada Daniel. Sehingga mereka ingin menjatuhkan Daniel di hadapan raja. Tapi mereka berpikir, bagaimana caranya kami ingin menjatuhkan Daniel ini ya? Kami tidak melihat kesalahannya. Lalu mereka berembuk, membujuk raja untuk membuat satu surat perintah. Apa itu surat perintah
Apa isinya? Mereka meminta kepada raja membuat suatu perintah agar jangan ada orang yang menyembah yang lain kecuali raja. Hanya rajalah yang bisa dipuji. Hanya raja yang bisa disembah. Tidak ada Allah lain. Tidak ada penguasa lain. Itulah isi surat perintah yang dibuat oleh Raja Darius. Karena mereka tahu, pasti Daniel menjadi salah seorang terdakwanya. Itulah yang mereka minta kepada Raja Darius. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan surat perintah itu. Barang siapa yang tidak patuh dan tidak mau menyembah Raja Darius akan dibuang ke dalam gua singa. Itulah isi surat perintah yang dibuat oleh Raja Darius. Lalu apa yang dilakukan Daniel ketika dia mendengar surat perintah dari Raja Darius? Daniel tidak merasa takut dan gentar. Daniel tetap taat kepada Allah dan tetap setia melakukan jam doanya dari rumahnya. Yang punya tingkap, kalau tingkap tadi itu jendela-jendela, rumahnya punya jendela dari atas yang bisa melihat terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali 1 hari Daniel berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lupa. Daniel selalu setia kepada Tuhan. Meskipun Daniel berada dalam pembuangan Babel, ia tetap mengingat kampung halamannya Yerusalem. Dia selalu mengingat kebiasaannya berdoa kepada Allah. Rutinitas yang dilakukan Daniel itu tidak dipengaruhi oleh tempat, situasi, bahkan jabatannya. Sebenarnya kalau dia merasa selaku manusia, kami ini kan sedang berada dalam pembuangan Babel, kami ini sedang tertindas, kami ini sedang menderita, tidak perlu saya berdoa kepada Tuhan. Itu kalau manusia yang tidak dekat kepada Tuhan. Tetapi karena ketaatan Daniel kepada Tuhan, walaupun mereka dalam pembuangan Babel, dia tetap melakukan kebiasaannya berdoa 3 kali 1 hari kepada Tuhan. Makanya dari kesetiaan Daniel itulah Allah mengaruniakan hikmat dan jabatan kepadanya. Iman Daniel tidak memandang kepada peraturan yang dilakukan oleh raja. Tetapi Daniel memandang kepada Allah dengan keyakinan dan kepercayaan yang teguh bahwa Allah akan tetap menyertai dan memberkati Daniel. Daniel mempertahankan iman walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kenapa nyawa menjadi taruhannya? Karena siapa yang taat kepada Allah dan tidak menyembah raja akan dibuang ke dalam gua singa. Adik-adik pernah nggak lihat singa? Yang suka mengaum ya? Singa yang menakutkan. Tapi Daniel tidak merasa takut dan gentar. Apa yang dilakukan orang-orang kepada Daniel? Setelah dikeluarkan surat perintah itu tadi, Daniel tidak gentar. Bahkan dia tetap melakukan doanya 3 kali 1 hari. Tetapi wakil-wakil rakyat, pejabat-pejabat tinggi tidak habis akal. Mereka mengintip Daniel, kapan waktunya dia berdoa, jam-jam berapa dia berdoa. Mereka mengintai Daniel. Setelah mereka melihat Daniel sedang berdoa, mereka bergegas dan masuk ke rumah Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa.
Setelah Daniel di dalam gua singa, apa yang terjadi adik-adik? Apakah dia takut? Apakah hatinya kecut? Apakah dia menangis? Oh tidak. Daniel tetap dengan tegar. Daniel tidak takut ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Dia baik-baik saja. Bahkan dia bersahabat dengan singa. Tidak ada rasa khawatir dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia yakin Tuhan akan menjaga dan menolong Daniel. Walaupun ada singa di hadapannya. Tapi dia yakin kuasa Tuhan lebih kuat daripada tenaga singa. Jadi dari pengalaman Daniel itu kita bisa melihat bahwa iman kita, kepercayaan kita, baik itu kalau kita percaya kepada Tuhan akan mampu mengalahkan apa? Kejahatan. Karena apa? Wakil-wakil raja dan pejabat tinggi lainnya iri kepada Daniel dan ingin menjatuhkan Daniel. Rencana jahat manusia tidak mampu mengalahkan kuasa Tuhan. Itu terbukti dari apa yang dirasakan oleh Daniel ketika dia berada dalam gua singa. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang setia kepadanya. Jadi dari cerita Daniel itu kita harus buang apa? Sikap iri hati, sikap cemburu, sikap dendam. Karena apa? Karena sikap iri hati bisa membuat kita melakukan kejahatan bertambah-tambah. Karena kita cemburu kepada teman kita yang ranking 1, nah kita membuat suatu rencana ingin menjatuhkan dia di hadapan teman-teman dan di hadapan guru. Kita pengaruhi teman kita supaya tidak bersahabat dengan dia. Itu tidak baik. Bukan sikap anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Kalau adik kita dikasih jajan lebih banyak sama mama, langsung kita cemburu. Itu bukan sikap yang baik dari anak sekolah minggu. Tetapi bagaimanapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita ambil sikap yang terbaik. Jangan ada rasa cemburu. Ingat enggak, kita perjanjian lama juga karena rasa cemburu bisa membunuh. Itu sifat siapa? Sikap siapa? Sikap si Kain yang membunuh adiknya Habel karena cemburu persembahan Habel diterima Tuhan. Terus ada lagi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Karena saudaranya cemburu kepada Yusuf, Yusuf dijual. Demikian juga yang dirasakan Daniel. Karena wakil-wakil raja dan para pejabat tinggi lainnya cemburu dan iri hati dengan kecerdasan Daniel, dia dibuang ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Daniel baik-baik saja. Dia tidak takut. Karena apa? Allah menolong Daniel. Bahkan Daniel menjadi bersahabat dengan singa. Jadi tindakan iman yang dinyatakan lewat kesetiaan akan membuahkan hasil yang baik. Coba adik-adik, apa yang masalah dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini? Ada enggak tantangan yang kita rasakan? Ada. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Akhirnya kita beribadah melalui Zoom seperti sekarang ini. Iya kan? Iya. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, belajar bersama-sama dengan teman kita. Kita kangen dengan teman kita kangen dengan guru kita harus belajar melalui daring, melalui luring. Ada tantangan yang kita hadapi. Kita tidak bisa bebas keluar rumah,
tidak bisa pergi jalan-jalan. Karena apa? Karena virus COVID-19 masih merajalela di sekitar kita. Tapi dengan situasi seperti ini, apakah kita menjadi tidak dekat dengan Tuhan? Apakah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang cengeng? Mengharapkan semua kita tidak menjadi anak-anak sekolah minggu yang cengeng. Apa yang telah dilakukan dalam menangani dan mengatasi apa yang kita rasakan sekarang ini dengan tantangan-tantangan yang disebutkan tadi? Satu, setialah kepada Tuhan. Salah satunya apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau di rumah kita, bisa kita melakukan kebaktian keluarga bersama dengan orang tua kita. Sehingga orang tua mampu membimbing anak sekolah minggu, berdoa, dan membaca Alkitab bersama-sama. Karena tema kita hari ini adalah kebaktian keluarga atau setia di dalam doa. Nah, jadi orang tua ajak untuk beribadah bersama-sama. Biar kita masih sekolah minggu, bisa kita bilang, Mama, Papa, ayo dong kita beribadah, ayo kita berdoa bersama-sama, ayo kita membaca Alkitab bersama-sama. Ada nggak anak sekolah minggu ngomong begitu kepada orang tuanya? Atau bahkan kita yang nggak mau beribadah. Ketika orang tua bilang, ayo nak kita beribadah. Ah, malas lagi nonton film kartun. Ada? Mengharapkan tidak seperti itu. Tapi mari kita lakukan kebaktian keluarga di dalam rumah kita, sehingga kita bisa dituntun orang tua kita untuk berdoa, kita bisa dituntun orang tua kita untuk membaca Alkitab bersama-sama. Karena apa? Karena dengan doa, iman kepada Tuhan bisa mengalahkan kejahatan, bisa menghilangkan rasa cemburu, bisa menghilangkan rasa iri hati, bisa menghilangkan rasa dendam. Jadi kita harus mempunyai jadwal. Apakah adik-adik sekolah minggu mempunyai jadwal berdoa pribadi? Tidak perlu mungkin tulis jam sekian berdoa, jam sekian membaca Alkitab karena kamu masih kecil. Tapi lakukan aja secara rutin. Bangun pagi kita berdoa. Mau tidur juga kita berdoa. Mau makan kita berdoa. Kita lakukan doa kita setiap hari kepada Tuhan. Jadi, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, marilah kita teladani sikap Daniel yang setia dan taat kepada perintah Tuhan dengan rajin berdoa, rajin beribadah, walaupun dalam situasi yang bagaimanapun yang dirasakan oleh Daniel. Sama seperti kita, situasi yang bagaimanapun yang kita rasakan karena COVID-19 ini yang Mem sebutkan tadi, tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi jalan-jalan, tapi kita harus banyak di rumah. Kita harus tetap bersyukur dengan situasi kita sekarang ini. Karena apa? Kita masih tetap sehat walaupun kita berada di rumah. Jadi, mari kita teladani sikap Daniel agar kita menjadi Daniel masa kini. Daniel masa kini yang tetap rajin berdoa dan setia kepada Allah. Karena apa? Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa adalah napas kehidupan kita. Seperti yang kita lihat tadi. Walaupun Daniel dalam gua singa, dia tidak takut dan gentar. Karena dia yakin Tuhan akan memberkati dan menolong dia. Demikian juga kita tidak takut dan gentar dalam hidup ini. Karena Tuhan pasti
beserta kita. Jadilah menjadi Daniel masa kini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami tetap mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini, walaupun kami sedang menghadapi situasi yang sangat pelik dalam kehidupan kami, karena virus COVID-19 yang masih merajalela di sekitar kami, sehingga kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, kami tidak bisa melakukan aktivitas kami, menuntut ilmu di sekolah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu membimbing dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, sehingga kami tetap boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan, melalui doa-doa kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh lebih kuat seperti yang dirasakan oleh Daniel. Walaupun Daniel berada dalam gua singa, dia tidak takut karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati dia. Itulah tanamkan Bapa di dalam hati kami, terutama di dalam hati anak-anak sekolah minggu kami. Karena masa perkembangan mereka begitu sulit dihadapi mereka. Agar mereka tidak menjadi jenuh dalam kehidupan ini. Tetapi mereka boleh tetap bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa buat gereja kami, para pelayan gereja kami. Tuhan yang memberkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Anak sekolah minggu kami Tuhan, Geraha Purba, yang beberapa minggu lalu mengalami kecelakaan. Tuhan berkati dia, berkati obat yang dia makan, sehingga dia boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan, melalui kesembuhan yang Tuhan berikan kepada anak kami Geraha. Juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, juga ada yang dalam keadaan sakit. Kak Maria, guru sekolah minggu kami, Kakak Novarina, keluarga besar, Memeli, Bapak Samas Bejo, Margaret, Inang Nurlina Purba, Bapak Budi Santoso, juga dengan keluarga besar Bapak James Terlingga, dari keluarga anak sekolah minggu kami, Nathan Sumbayak. Semua mereka Bapak yang kami sebutkan satu persatu dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu Tuhan penyakit apa yang berada dalam tubuh mereka. Semuanya itu kami hanya serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati obat yang mereka makan, memberkati tangan-tangan para medis, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Jika ada Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami, teman seiman kami di gereja yang dalam keadaan sakit, tetapi kami tidak tahu Tuhan. Tuhan juga yang menjamah dan memberkati mereka. Pulihkan semua Tuhan saudara-saudara kami. Berikan mereka semangat dan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Sehingga mereka Bapa tidak berputus asa. Tetapi mereka boleh semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami ini. Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami ini. Sehingga di dalam situasi COVID-19 sekarang ini, kami semua tetap rukun damai yang daripada Tuhan.
Jauhkan Tuhan perselisihan, jauhkan Tuhan keributan. Bapa yang maha baik, sepanjang hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu. Kiranya Tuhan terlebih dahulu menghapuskannya, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, puji Tuhan, kita sudah dengar dengar khotbah dari dibawakan oleh Memnesia. Ada tadi yang baru masuk, baru join. Halo, Brian Tania. Selamat datang deh, Sarah juga. Oke. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah, kakak ada pengumuman. Yang pertama, kita harusnya kan sekarang kumpul persembahan nih, tapi karena kita dari Zoom, jadi kumpulnya juga via online. Boleh dikirim ke BNI Bendahara Sekolah Minggu atau ke OVO, atau kalau ketemu dengan guru sekolah minggu, misalnya ketemu Memnesia, aku nggak ketemu Kak Dharma gitu kan. Jadi gimana bisa titip persembahannya melalui Memnesia? Boleh, nanti Memnesia yang sampaikan ke Bang Sam atau ke Kak Bora juga. Kalau ketemu Kak boleh titip untuk Kak Dharma, boleh, karena Bendahara Sekolah Minggu kita Kak Dharma, ya kan? Boleh, itu untuk persembahan kita dikirimkan. Kemudian minggu depan kita tetap ibadah seperti ini ya, jam 8 ya, jam 8. Diajak teman-temannya. Kalau tadi Daniel katanya tetap tekun ya tadi cerita Daniel tetap tekun berdoa, walaupun banyak yang tidak suka kepada dia, tapi dia tetap tekun berdoa. Nah kita juga gitu, walaupun ibadahnya dari Zoom, walaupun kita nggak kemana-mana, harus di rumah aja, mungkin bosan, tapi kita tetap tekun beribadah juga. Kalau ingat hari Minggu mau sekolah Minggu, ya sekolah Minggu, diajak teman-temannya. Banyak berdoa, ya kan? Perbanyaklah ibadah, perbanyak berdoa. Karena tadi kata Mem bilang, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Coba, bisa nggak kalau kita tutup hidung kita bernapas? Bisa nggak kita nggak bernapas? Gimana kalau ditutup hidungnya nggak bernapas? Bisa gimana? Bisa gimana? Mati. Bisa mati. Nah, doa itu nafas orang Kristen. Nah, kalau kita nggak berdoa, wah, berarti imannya mati dong. Jadi dia nanti jadi iri, marah, ya kan? Bisa jadi akhirnya dia jadi kayak siapa tadi yang dibilang Memnesia? Ceritanya yang dia bunuh adiknya. Siapa tadi dia bunuh adiknya tadi? Kaina. Terus ada yang dijualnya juga adik. Siapa tadi yang dijualnya katanya adiknya tadi? Masa dijual adiknya? Ngeri kali. Siapa yang jual adiknya tadi tuh? Iya, Yusuf dijual abang-abangnya ya. Iya, sedih kali. Itu karena dia di hatinya tidak ada Tuhan, ya kan? Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita nyanyi. Nanti setelah nyanyi doa penutup oleh Memnesia. Kita mau nyanyi, kakak mau nunjukkan ada gambar superhero. Kita mau nyanyi ya. Ada gambar superhero-nya. Siapa yang superhero? Superman. Spider-Man, siapa itu? Coba kita mau lihat. Ayo Bang Sam, kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Semua bangkit berdiri sambil kita lihat ada gambar superhero di situ. Ayo semuanya stand up, nanti langsung Memnesia tutup dalam doa. Ku menang. Ayo stand up please. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
lagi. Ya, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tetap dalam situasi berdiri, Dek. Masih tetap dalam situasi berdiri. Ya, semua berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Anak dan Roh Kudus, Surya Abadi, Allah yang Esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri. Sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah, pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya kami berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, kami haganu. Pasada uhur nami, aseto rangganu. Sing boida lanon nami, salakah nyatorsa, dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Halo adik-adik, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Mem. Minggu depan kita jam 8 ya, Bang Brian, Sarah. Oke ya, udah bisa live ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Abang Jojo dan Jabes semakan. Mike, sing that part. Yeah. Terus, Jabes. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Gak ada yang mau live, Mem. Masih berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
dan nikmati kasih setia Tuhan. Ini lagi di studio. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan, bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara, begitu berapi. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.